Baik, kita akan lanjut sesi sore hari ini. Kita mau bicara tentang cinta atau kasih. Mohon izin panitia kalau saya rombak formasi. Yang datang dengan istri duduk di samping istrinya. Jangan duduk di samping istri orang ya. Bapak-bapak boleh pindah ke sini. Kan waktu mau menikah, yang laki yang datang ngambil pasangannya, bukan pasangan pergi cari lakinya. Boleh bapak pindah ke sebelah sini. Ya, di samping istrinya. Yang tidak bawa istri, saya temannya. Awaslah, jangan lupa pasangannya loh. Sudah? Coba lihat ke kanan atau ke kiri, betul dia kayak itu? Mana tahu ada yang mirip-mirip kan? Ya, oke. Masing-masing lihat pasangannya. Jangan lihat pasangan orang, Pak. Masing-masing lihat pasangannya. Jangan lihat saya. Grogi. Wah, ini dunia mau kiamat ini. Bahaya lihat istri orang gak grogi, lihat istri sendiri grogi. Ya? Oh, dedean. Oh, ya. Oke, saling lihat. Oke. Sudah saling lihat, pegang tangannya. Saya enggak suruh panco ya, jangan. Oke, lalu tatap wajahnya. Bilang I love you. Pertama bapak-bapak dulu. Bapak-bapak, silakan mengekspresikan, katakan I love you paling mesra. Paling mesra. 1, 2, 3. Ya? Nanti maju ke depan. Lakukan di depan biar seluruh dunia lihat. Oke, ulang lagi. Bapak-bapak kepada ibu-ibu. 1, 2, 3. Sekarang sebaliknya, ibu-ibu kepada bapak. Iya. Ada yang pakai dikis lagi. Ada, Pak. Ya ini maksudnya apa kalau tidak di sini? Di rumahnya ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Kenapa kalau sudah lama menikah jadinya seperti begitu ya, canggung, malu? Salah Pak ya? Loh, terima kasih udah mengaku. Tapi apa yang terjadi ini sebenarnya itu realita. Bapak Ibu sadar tidak? Beda dengan waktu pacaran. Waktu pacaran, waktu menikah masih bulan madu. Jadi bulan masih ada madunya. Setelah madunya habis, udah beda lagi tuh. Lalu makin tua kita
Kita anggap yang begitu-begitu tuh, udah tua aku, gak cocok lagi gitu. Gak bisa. Itulah kegagalan rumah tangga memelihara cintanya. Cinta itu harus dipelihara loh. Harus disiram. Mulai dengan kata-kata, ekspresi. Ibu-ibu kalau jujur bicara kepada saya, pasti mereka bilang, aku ingin lah. Udah lama kali dia tidak pernah bilang aku, I love you, sayangku. Ada loh. Ada ibu-ibu dalam counseling, dia katakan itu. Pertanyaan saya kepada dia, apa yang ibu paling rindukan dari suami? Udah lama kali pun tidak pernah dia ungkapkan sayangnya kepadaku. Saya bilang, ini maksudnya apa ini? Saya sendiri sebagai pelayan kemana-mana seminar, saya praktekkan. Tiap kali kalau telepon istri saya, penutupnya selalu I love you. Tapi orang lain saya suruh bilang begitu, geli. Ih, sudah tua Pak. Ngapain lagi lepay. Udah taunya dia, anak sudah 8. Udah taunya dia kita cinta dia. Sudah 8 anaknya. Ada juga yang berkelahi tapi anaknya 10. Setelah berkelahi, berdamai, hasilkan 1. Berkelahi aja terus kan. Nah, ini misteri. Terima kasih Bapak bilang itu salah. Tapi lakukan terus. Ada kesalahan yang dilakukan oleh karena natur kita itu. Kembali lagi, saya ingin harus bicara ini supaya kita belajar untuk menerima. Inilah kita. Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus? Senior saya, misionaris. Bapaknya Ambon, istrinya orang saya dari Kupang. Sampai hari ini loh. Saya cemburu, saya bilang, aku kok masih gagal. Di depan orang pun dia bilang, manisku, dia panggil istrinya manis. Memang saya dengan istri gangguan. Itu kan biasanya panggilan untuk kucing. Jadi selalu di depan forum dia bilang, manis. Aduh, bagus sekali ya. Saya panggil istri saya ikut anak-anak. Mama, ma. Dia panggil saya juga papa. Tapi kalau di depan keluarganya dia panggil saya kakak. Karena saya kakak ya saya tidak pernah bilang dia adik atau apapun, saya panggil nama saja. Tetapi kebutuhan ini, dulu pimpinan kami Pendeta Octavianus. Dia selalu cek kami staf-stafnya. Dia bilang setiap hari minimal 1 kali harus puji istri. Jadi kalau kita lagi pertemuan dia cek. Ferdi sudah puji istri hari ini belum? Aku ingat-ingat, aku ngomong apa hari ini? Kalau pertemuan malam dia cek. Jadi dia bilang itu perlu. Mama punya masakan enak sekali. Walaupun asin. Dipuji dulu baru dibanting. Tapi dia bilang tidak boleh. Istri perlu mendapatkan itu. Setiap hari. Ini kalau saya tanya pasti ramai ini. Bagaimana ibu-ibu? Masih ada pujian dari suami yang dulu waktu pacaran puji terus. Kau cantik kali lah, macam-macam dipujilah gombalnya itu. Tapi setelah menikah masih adakah? Hah? Masih ada? Iya, lain dulu lain sekarang kan. Terima kasih Ibu. Kalau Ibu tanya saya, itu macam mana? Dalam konteks secara umum wajar. Tapi kita yang mengerti kebenaran seharusnya tidak wajar itu. Perlu itu. Memang itulah wanita itu, penuh misteri. Kita puji, enggak usah lah. Tapi dalam hatinya terus. Nanti dia ngomong ke orang lain, dia bilang aku enggak pernah dipuji. Padahal dipujinya pun, enggak usah udah tua, malu sama anak-anak muda itu. Ya ampun. Itu salah satu cara memelihara cinta. Satu dengan yang lain. Sederhana, tapi itu dalam, nilainya luar biasa. Tapi seringkali kita gagal. Nah, cinta apa yang kita punya?
Alkitab mengenal cinta itu ada eros, ada storge, ada filia, ada agape. Eros itu menggambarkan cinta romantis antara pria dan wanita. Bapak Ibu boleh koreksi saya. Kalau saya salah ya maklumlah. Katanya orang Batak itu paling tidak romantis. Kalau bapak-bapak lihat kami kalau bertemu pelukan ciuman, cium hidung. Orang Batak kalau jumpa ngapain? Hanya salaman aja kan? Enggak dipeluk kan? Enggak. Itu dia. Itu yang dimaksudkan. Dari sisi antropologi, nampaknya suku ini beda. Tapi Bapak Ibu ke timur, Manado, Ambon, suku saya, itu kalau bertemu, pasti itu. Lalu ada tanya saya, Pak, enggak ada birahi situ? Enggak ada. Setiap hari Natal saya cium semua perempuan yang datang ke rumah, hidung dengan hidung. Biasa, enggak ada apa-apa, hanya sebagai teman. Papa saya kepala sekolah, jadi kalau Natal itu anak-anak gadis SMA semua datang salam kan, tinggal pasang hidung aja. Gratis, cium gratis. Tapi itu budaya, biasa. Maka kalau makanya orang bilang orang bagian timur itu terlalu berlebihan dengan perempuan. Makanya kami itu kalau rayu langsung terbanting itu semua. Cewek-ceweknya langsung gelepar-gelepar. Kita sudah biasa. Dan itu bahkan kadang saya dipanggil ibu-ibu kakak sayang. Dibilang saya sayang. Mungkin orang dari budaya lain bingung kenapa begitu ya. Suaminya enggak cemburu, enggak. Saya dipeluk, dicium. Jadi gereja yang saya gembalakan itu tiap kali kalau habis ibadah keluar itu, saya tinggal berdiri di depan. Dan tiap hari Minggu itu pipi saya macam-macam bedak itu. Dengan ibu-ibu pipi-pipian. Dikasih cipika-cipiki. Dengan bapak-bapak kita peluk sambil tepuk-tepuk belakang. Akhirnya orang Jawa yang tidak biasa pun ikut. Orang Batak pun akhirnya ikut. Karena banyak orang dari bagian timur juga. Jadi gereja itu unik. Tapi saya kena batunya satu kali. Ada satu ibu, karena ada tamu, saya tidak kasih pipi saya sama dia. Didiamkannya saya 1 bulan. Nah saya tahu, di antara ibu-ibu itu ada pemimpin tanpa pemilihan umum. Di antara ibu-ibu itu ada satu ibu, kalau dia bicara semua ibu-ibu yang lain dengar. Jadi saya sudah buat pemetaan di gereja. Kalau ada ibu yang satu saya nggak bisa ngurus, saya minta ibu itu urus. Selesai. Bapak-bapak juga gitu. Jadi di tiap gereja itu ada kelompok-kelompok yang terbentuk dengan sendirinya. Lalu ada yang bilang saya, Pak, enggak boleh kan Pak berkelompok dalam gereja? Enggak bisa. Tuhan Yesus punya 3. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ini orang paling dekat. Perlu. Mungkin dia berkelompok itu karena sama-sama punya hobi. Hobinya sama. Nanti kalau ada waktu lenggang itu, pasti aja mereka berkumpul. Ngomongnya tuh nyambung. Nanti yang lain juga begitu. Ibu-ibu itu juga ada kelompok-kelompoknya. Ada kelompok tertentu. Nah saya jadi gembala, saya perhatiin. Sehingga semua masalah tidak harus saya urus. Saya tinggal panggil kepala-kepalanya aja. Bantu saya ya. Kan saya bukan maha tahu. Saya panggil ibu itu. Kenapa ibu itu kok diamin saya, kalaupun saya tegur seperti dingin-dingin begitu. Tolong investigasi. Baru dia bilang, Pak, Bapak ingat gak akhir bulan lalu? Kenapa? Bapak gak cium dia kan di depan pintu? Dalam hati saya, oh Tuhan. Nenek. Mending masih muda. Udah punya cucu pun minta dicium pendeta. Oke, tunggu ya. Hari Minggu saya 4 kali, 2 kiri 2 kanan.
Bilang, Pak kok banyak kali bayar hutang. Dia ngakak, orang Manado, dia ngakak, dia tertawa ini. Dalam hati saya, oh akhirnya saya makin kenal. Ibu ini seperti begini. Nah kalau yang kayak gini nih saya beri perhatian beda dengan yang lain. Yang lain tidak dicium pun biasa aja. Tapi ada yang masih kayak kanak-kanakan. Kalau tidak diperhatikan tuh jadi masalah. Nah Bapak Ibu, jadi kembali lagi ke awal percakapan kita kemarin. Berelasi itu seni. Membangun hubungan dengan orang itu seni, apalagi dengan pasangan sendiri. Nah bagaimana kita memelihara cinta itu di dalam hidup kita? Maka dibilang, saya tidak percaya, tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak romantis. Tahu romantis? Rombongan makan gratis. Ada, mengekspresikannya yang beda. Tapi selama Bapak Ibu itu manusia, punya rasa, Tuhan mencipta kita, pasti. Mungkin di depan kita dia kaku kali, tapi belum tentu kalau hanya berdua. Mesra kali pun, makanya kadang-kadang ada ibu yang protes, bilang suamimu kayaknya enggak romantis, enggak juga. Kan enggak semua hal kamu tahu. Aku yang rasa, aku yang menikah dengan dia, aku yang tahu. Tapi kan kita mau menilai orang itu hanya dari kulitnya saja. Maaf ya, kita pasti salah. Kalau kita hanya lihat dari luar tanpa tahu yang sesungguhnya. Maka Tuhan mencipta kita, saya yakin semua, cuma mengekspresikannya beda-beda. Ada yang begitu terbuka, oleh karena apa? Di rumah dia lihat papa mamanya. Papa mamanya baku gigi tiap hari di rumah, itu anak tuh enggak mesra pasti itu. Kaku, dia tidak dapat gambaran bagaimana kasih dia ekspresi. Lihat papa mamanya, papanya berangkat kerja, mamanya antar ke pintu, dicium di dahinya atau di pipinya. Bapak Ibu mau tahu, sebuah penelitian dilakukan di Jerman, asuransi buat penelitian. Suami-suami yang berangkat kerja memberikan ciuman kepada istrinya. Yang pertama, didapati mereka paling aman di jalan sampai di tempat kerja. Karena dia berangkat dengan ketenangan. Jadi bapak-bapak pilih, mau cium istri atau cium tiang listrik. Loh, ini penelitian, asuransi yang buat penelitian. Jadi mereka mau lihat efek. Kalau suami istri itu hatinya tenang, diutus pergi dengan hati yang tenang, itu memberi dampak. Itu yang pertama. Yang kedua, suami-suami yang pergi kerja, dilepas oleh istri dengan ciuman, pasti yang kedua lebih sehat. Jarang mengunjungi dokter. Karena apa? Dia pergi dengan hati yang tenang. Jadi itu efeknya, Bapak Ibu lihat ya. Kemarin saya sudah bilang, ketika orang menikah itu jiwanya itu disatukan. Maka kalau satu ini bermasalah itu terasa. Bapak-bapak jangan coba-coba tipu istri kita. Dia punya indera keenam. Kita main gila dia tahu. Bahasa tubuh kita dia tahu ini ada sesuatu. Makanya jangan cari istri yang pandai mencari uang. Dimanapun uang kita disimpan dapat dia. Jangan terlalu serius, jadi serius sekali semua. Saya suka, kami di kampus sering gangguan itu. Kalau uang udah sampai ke tangan istri, selamat. Tidak akan keluar lagi. Kita bilang itu air di padang pasir, sudah serap, sudah tidak keluar. Begitu ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang normal. Bapak, ibu-ibu yang jawab bilang enggak, ibu-ibu sendiri tidak tahu diri itu. Nanti saya jelaskan kenapa. Saya mengerti sekali. Kalau kita pinjam uang istri, ditagih sampai kita mati pun ditagih terus itu. Tapi coba kita yang pinjam, kita tagih. Sudah dipakai untuk kau dan anak-anak kau juga.
Udah, selamatlah. Saya masih terus akan bicara tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Supaya nanti pulang semua makin mengerti dan tidak harus jadi persoalan lagi di rumah. Jangan dipersoalkan lagi. Jadi saya udah tahu itu. Istri saya udah pinter dia. Pinter cari uang. Jadi kadang-kadang kalau saya bimbing skripsi itu ada dananya untuk dosen pembimbing. Dia udah main dengan bendahara, ditransfer ke rekeningku ya. Bendahara lapor ke saya sudah ditransfer Pak. Oh puji Tuhan terima kasih. Saya tidak perhatikan ke rekening siapa. Cek di rekening, kok nggak ada. Saya ulang lihat WA-nya. Ya ampun, ke rekeningnya dia. Saya bilang, oh begitu ya. Dia hanya ketawa. Dengan bendahara lihat-lihatan terus ketawa. Kita ini sering dikerjain Bapak-bapak. Maka tuh ibu itu memang pandai. Mereka pandai menyimpan uang. Dan memang wanita seperti itu. Lalu tidak ada wanita matre pemboros itu tidak ada. Salah itu. Itu salah mengerti. Uang yang dia pegang juga untuk siapa? Ya untuk suami dan anak-anaknya. Tidak untuk dirinya. Kalaupun dia harus ke salon make up dan sebagainya, pasti dia ngomong sama suaminya. Makanya saya bersyukur tidak jadi sama orang Manado. Kalau orang Manado itu saya harus siapkan budget khusus untuk make up. Bapak Ibu tahu ya antropologi Indonesia ya. Kalau mau punya istri yang bagus diajak ke pesta, kawin dengan orang Manado. Mereka suka berdandan, kan putih, mana ada orang Manado hitam. Mau perbaiki keturunan ya sama mereka lah. Kalau mau punya istri, pekerja keras, kawin sama orang Batak. Loh ini ibu-ibu Batak tuh pekerja keras. Jadi kalau yang malas bukan Batak. Ini antropologi ya, ini penelitian antropologi. Saya sudah pernah masuk ke kampung-kampung, saya lihat ibu-ibu itu luar biasa. Bahu mereka kuat. Mereka yang pikul kayu itu banyak-banyak itu dari hutan. Mereka apalagi yang punya anak banyak, satu gendong sini, ada di belakang, tarik-tarik baju lagi jalan dari belakang. Bah, ini banyak kali anak-anak ini. Di kampung ini, itu di daerah mana dingin pula, tanahnya subur, keluarganya subur. Anaknya 3, 4, 5 anak masih begini tangga-tangga. Ikut ibadah. Ya ampun saya lihat banyak sekali. Saya bilang khotbah, saya bilang puji Tuhan, Tuhan berkati tanah ini subur. Dan semua rumah tangga juga subur. Minimal 6. Itu tangga gendong sini, gendong. Hebat kali ibu-ibu ini. Maka itu dibilang, anak saya ini lagi pacaran sama orang Batak. Saya bilang, lanjutkan nak, karena papamu tidak dapat. Setelah saya melayani di Sumatera Utara, terus terang Bapak Ibu saya jujur ya, saya suka dengan adat istiadat Batak. Saya ikut dalam beberapa event, saya bilang wah bagus sekali ini. Tapi memang bukan jodoh, jadi apa boleh-boleh. Nah sekarang anak saya ini lagi sama orang Batak. Saya bilang kalau kamu yakin lanjut. Saya sudah mulai cari-cari siapa nanti jadi juru bicara. Karena baru Tambun, saya udah cari yang butar-butar untuk nanti maju di depan. Sudah siap-siap nih. Dan anak saya sudah bilang kamu harus pelajari adat Batak. Kalau kamu mau kawin sama orang Batak, pelajari adat Batak. Tapi susahnya nanti saya jadi parhobas ya. Saya sudah belajar sedikit Pak. Jadi diajarin, mesti tahu. Siapa itu antropologi? Kalau mau punya istri beriman, sesama orang Timur. Terus suami beriman. Ini Pak Lokosta lagi tunggu-tunggu mau ngomong apa ini. Kalau mau punya istri setia, cari orang Ambon. Orang Ambon setia, sampai Belanda pulang dia ikut pulang ke Belanda. Ini antropologi. Nah, kami hamba Tuhan, kami mesti belajar, mesti tahu itu. Sehingga kalau kita konseling orang Batak, apa persoalan orang Batak? Ya warisan lah, dukun lah, apalah itu semua kan. Mesti tahu. Kalau berharapan yang orang Ambon apa? Jadi antropologi menolong untuk kita melihat kecenderungan orang suku tertentu apa. Jadi Bapak Ibu jangan pikir semua sama, tidak.
Tidak sama. Demikian pun ketika kita berhadapan, apalagi kita menikah dengan suku yang berbeda. Ini benturannya banyak. Makanya harus disiapkan. Dalam penggembalaan sudah harus diberitahu. Orang ini mengekspresikan cintanya seperti apa, orang suku ini mengekspresikannya. Semua itu ada ciri-cirinya. Tapi secara overall, secara menyeluruh, semua manusia dicipta. Ini cinta yang ini ada. Bedanya dalam ekspresi. Saya tahu orang Batak agak tabu kalau itu di depan-depan. Betul sekali Amang. Di satu seminar seperti begini, ada bapak-bapak bilang, saya bilang, coba bilang seperti tadi, I love you. Malu. Terima kasih. Inilah kalau punya anak perempuan. Saya sudah sama mahasiswa saya ajar, kamu laki-laki dan perempuan beda. Kalau laki-laki menyajikan makanan buat saya, dia pergi beli nasi bungkus, masih bungkus-bungkus, taruhnya, Pak, makan sudah siap. Saya datang masih terbungkus semua ini, tidak ada air. Kalau anak gadis, dia buka, dia siapin di piring, air sudah siap, Bapak, makanan sudah siap. Itu beda. Jadi yang punya anak laki-laki, tidak ada perempuan, siap-siap aja. Saya belajar sampai tahu seperti begitu. Maka sekarang kalau bilang cinta, apa sih rahasia cinta itu? Nah, kita mesti tahu ini. Kita harus bisa membedakannya. Romantis, semua pasti romantis, tapi cara mengekspresikannya beda. Tiap suku beda, mau lebih tiap keluarga beda. Bagaimana papa mamanya mengekspresikan cinta satu dengan yang lain, tentu dalam ada batas-batas ya. Maaf ya, ini semua orang tua ya. Ada orang tua yang tidak peka. Mereka hubungan suami istri ada anaknya. Itu salah besar. Tidak boleh di hadapan anak. Itu sama sekali tidak, walaupun masih kecil. Dalam kasus-kasus anak-anak kemudian jatuh dalam dosa seksual. Ternyata ada oleh karena dia lihat itu papa mamanya. Ini orang tua tidak bijak sekali. Jangan bilang ke saya biar supaya mereka belajar dari kecil. Ngawur kau. Tidak boleh itu. Semua ada waktunya. Pendidikan seks itu bukan berarti dari kecil sudah diajarin. Semua bukan. Itu kerannya dibuka pelan-pelan. Kalau anak masih kecil, anak kecil ditanya, bagaimana aku dilahirkan ya? Lewat mana? Itu ada kelas khusus tuh. Ibu-ibu mau jelaskan mana? Kamu keluar dari sini. Dari mana? Enggak bisa, enggak boleh ajar anak gitu. Kita harus pakai bahasa yang lain. Nanti kalau dia SMP di sekolah kemungkinan dapat pelajaran biologi, di situ akan dijelaskan. Pulang dia tinggal konfirmasi, oh aku tahu dari mana aku datang, bagaimana prosesnya. Nah kalau dia sudah makin dewasa, kita mulai bicara lebih terbuka. Begitu dia remaja, kalau dia anak gadis beritahu, kalau kamu sudah menstruasi, kalau kamu lakukan hubungan seks, kemungkinan kamu hamil. Itu mesti diajar. Nah, saya nggak punya anak perempuan, tapi saya tanya istri saya, waktu kamu pertama kali haid, apa yang terjadi? Ya dia cerita. Kalau begitu, kamu sekarang lanjutkan kepada mahasiswa. Kakaknya yang mengajarkan dia, akan terjadi begini. Jadi rupanya sebelum itu tiba masa itu, dia sudah tahu. Nah banyak anak remaja itu merasa bersalah pada saat haid pertama. Mengalami ketidakseimbangan. Nah itu orang tua mesti mengerti. Tenang aja, itu berkat dari Tuhan. Untuk kita wanita semua akan alami itu. Mama juga begitu. Bicara dengan anak. Jangan nanti dia tahu sendiri. Ini orang tua tidak bertanggung jawab. Anak laki, dia mimpi basah. Mimpi basah itu satu kali, kalau tiap malam basah itu lain lagi itu. Itu mesti dijelaskan.
Itu tanggung jawab orang tua. Nah, nanti umur kamu sekian, kamu akan kemungkinan alam ini. Itu apa itu? Dijelasin. Umumnya kan sudah remaja kan, berarti sudah agak besar, sudah mengerti. Supaya dia mengerti. Nah, lalu ketika kita mengekspresikan kasih kita satu dengan yang lain, nah kita juga belajar, ada tahu batas-batasnya. Ya kalau hanya kasih cipika-cipiki, ya biasa. Supaya anak-anak juga lihat, papa mamaku baku sayang ya. Yang kemarin saya cerita, saya sengaja penyelesaian karena saya marahin mamanya di depan mereka. Maka saya sengaja peluk istri saya minta maaf di depan anak-anak saya. Supaya mereka tahu, tadi mereka dulu berkelahi, sekarang mereka dulu berdamai. Saling memaafkan. Saya beri pelajaran untuk anak saya. Bukan hanya demi untuk kami saja. Nah pada saat yang sama saya sudah mengajarkan kepada mereka apa artinya saling mencintai, saling mengasihi. Mungkin nanti kalau mereka menikah saya akan wawancara. Saya mau cross check, klarifikasi. Apakah cara kami mendidik masuk tidak? Sampai tidak. Tapi sejauh ini sampai hari ini mereka masih terkontrol, terbuka dan seterusnya. Dan mereka kakak beradik itu baku sayang sekali. Nanti malam bicara tentang membesarkan anak, saya akan berikan beberapa contoh. Saya bilang mereka, nanti malam papa bicara tentang membesarkan anak. Saya minta mereka kirim foto buat saya. Nanti malam saya tunjukin foto, bapak ibu lihat anak-anak saya. Kadang-kadang saya khotbah, saya pakai contoh mereka di kursi mereka senyum-senyum. Dan mahasiswa, saya bilang kalau kamu mau konfirmasi, itu anak saya, tanya. Apakah saya tipu atau itu fakta? Mereka lihat sendiri. Istri saya juga begitu. Kalau saya bicara contohnya dia, nanti pulang saya beritahu, tadi aku ngomong loh, aku contoh mama loh. Nah, kadang-kadang dia bicara, dia juga contohin saya. Habis dia bilang, aku jadikan papa ilustrasi loh. Ya, kita saling ngomong begitu, artinya, wah saya harus jaga nih. Ini orang sudah tahu ini. Begitu saya beda dengan yang disampaikan, ini rame ini. Orang tidak mau percaya lagi. Jadi kami dua konsisten, saling menjaga. Satu dengan yang lain. Yang kedua, ini bicara tentang kasih yang namanya storge. Ini menggambarkan cinta yang alami dan meluap-luap yang dimiliki anggota keluarga satu sama lain. Ini ada dalam semua keluarga. Ini sangat manusiawi. Kalau kita keluarga baku sayang satu dengan yang lain, sama itu yang Tuhan mau. Yang seringkali buat kita cekcok satu dengan yang lain apa? Segala sesuatu di luar kita. Hartalah. Saya anak pertama. Warisan saya dapat banyak kan? Sama ya orang Batak ya. Anak sulung porsinya lebih, iya Pak? Beda suku ya. Ada lagi ya. Bungsu jaga rumah tua. Ada mirip-mirip kita juga. Dan yang sulung biasanya istimewa itu. Tapi saya bilang adik saya, kita semua sama. Apa sih yang Bapak tinggalkan? Itu berkat. Jangan sampai berkat itu jadi kutuk buat kita. Bagi rata semua. Ada adik saya satu sudah meninggal. Istrinya dapat porsi suaminya. Semua harus dapat. Istri saya juga ternyata sama. Mereka ada 10 orang, ada warisan bagi rata semua. Kita sudah, kita hubungan saudara, ngapain hanya gara-gara itu kita berkelahi satu yang lain. Kita lahir dari satu rahim. Ngapain kita berkelahi? Kasih storge itu Tuhan sudah berikan supaya kita nikmati sebagai saudara. Kenapa dirusakkan oleh semua yang sementara ini? Coba pikirlah dengan logika. Maka itu kadang-kadang saya tidak habis pikir. Ada orang berkelahi, kakak beradik, aduh. Salah ini ada satu orang kaya di Medan. Jangan tanya saya marga apa ya. Kesian. Bapaknya kurus, hanya apa itu, infus terus, tidak bisa bicara lagi. Waktu meninggal, ada anak yang tidak mau datang. Karena pembagian warisan, dia dapat sedikit, dia protes tidak datang.
Untuk saya anak itu kurang ajar. Kalau kamu dapat pun kamu bersyukur, itu bukan keringatmu. Itu keringat papakmu kalau mau dipikir-pikir ya. Suka-suka dia lah. Dia yang capek, dia yang berkeringat, kau tuntut, kau dapat banyak. Biarkan dia bagi, suka-suka dia lah mau kasih siapa. Kenapa kau tuntut? Kadang-kadang kita sebagai anak juga tidak tahu diri ya. Sudah dapat gampang. Protes lagi. Nah yang kayak begini nih melanggar semua yang Tuhan sudah siapkan. Semua itu Tuhan sudah berikan wadah keluarga itu menjadi orang pertama yang menjaga, melindungi kita. Ingat, waktu Kain dan Habel. Tuhan tanya kepada Kain, dia bilang, akukah penjaga adikku? Ini Kain tidak sopan. Kamu bukan penjaga, tapi kamu saudaranya. Merupakan kewajiban untuk memelihara adikmu, memperhatikan adikmu. Tapi yang adik juga bukan berarti kamu bebas, kamu juga memperhatikan abangmu. Bersaudara, itulah hubungan yang sesungguhnya. Itulah, kalau kita tidak, dengar Bapak Ibu ya, kalau kita tidak biasa, kita tidak mengalami itu dalam hubungan dengan saudara sendiri, bagaimana dengan hubungan dengan orang lain? Tidak bisa. Makanya kasih itu sesuatu yang indah yang harusnya bisa dinikmati. Kita tidak nikmati itu. Kasihan ya. Makanya saya kalau pulang libur tuh tetangga-tetangga orang lihat kami itu mereka hanya pecak-pecik aja. Lihat keluarga itu. Waktu ambil keputusan jadi pendeta, mereka bilang, ngapain mereka semua mau jadi pendeta ya? Mereka tidak ngerti. Kami pulang khotbah bergantian di gereja kakak beradik. Adik saya gembala. Jadi kemarin tahun baru dari Natal dia libur. Adik saya yang perempuan khotbah Natal, saya nanti pulang tahun baru saya khotbah tahun baru. Orang hanya pecah-pecah, luar biasa keluarga itu. Sekarang bilang luar biasa dulu. Dan mereka lihat kita baku sayang. Mereka bilang enak ya keluarga. Kami begitu oleh karena papa mama. Mereka yang mengajar, mendidik kami. Dari kami masih kecil. Kita sekarang mendidik 2-3 anak aja, banyak orang tua sudah menyerah. Pusing ngurus 3 anak ini. Kamu tidak pernah membayangkan, kamu anak ke-10 dari 10 bersaudara. Apa papa mamamu tidak lebih pusing? Tapi toh hidup. Umur panjang mereka. Kita aja yang seringkali mencari-cari alasan. Satu kali pelayanan ke Ambon saya ditegur opa-opa di Ambon. Ditanya, pendeta anak berapa? 3. Kalian ini hanya khotbah tapi tidak melakukan. Maksud opa? Firman Tuhan bilang, beranak cucu penuhi bumi. Belum penuh bumi ini. Iya, saya tidak berani melawan opa. Saya bilang, iya opa. Minta maaf. Kami hanya bisa penuhi 3 orang aja. Kalau anak saya harus penuhi bumi ini, kesian istri saya. Sampai mati melahirkan. Jadi saya hanya dengar saja. Maka saya kalau pelayanan ke Kalimantan saya bilang, berapa anak? 2 Pak. Tambah berapa Pak? 5. Pak, terlalu banyak. Kalimantan banyak tanah kosong. Nanti orang Jawa yang datang, mereka bangun masjid di situ. Susah cari jiwa, bikin jiwa. Kalau Bapak Ibu tidak bisa PI menangkan jiwa, bikin. Nanti saya berdoa nih. Nanti saya mau cari waktu. Paul saya doakan 5. Kristin ketawa. Nanti lagi Ika ya. Ika juga 5. Pertambahan jemaat. Saya kadang-kadang pikir begini. Bagus sih nasihat Presiden Indonesia dulu itu. Cukup anak 2. Tapi banyak sekolah tutup. Karena ada di satu generasi, ada satu tempat, tidak ada anak kecil. Makanya dia bilang, Pak bantu kami mau buka preschool, mau buka TK. Di mana? Di sini Pak. Ada berapa keluarga di situ? Dan tiap tahun ada yang melahirkan tidak?
Aduh, kami belum cek itu Pak. Ya jangan kamu buka TK lalu tidak ada murid. Karena tidak, angka kelahiran rendah sekali. Yang menikah juga sedikit. Dilihat dong. Kalau di kampung itu setiap tahun ada pernikahan, setiap tahun ada yang melahirkan, kau buka sekolah untuk anak-anak. Kalau tidak ada, masa kakek nenek yang begitu sekolah? Ada jurusan PAUD, ada juga jurusan PAUL. Pendidikan anak usia lanjut. Semua harus dipertimbangkan. Kita habiskan uang training guru sekolah minggu. Tapi anak sekolah minggu nggak ada, angka kelahiran rendah. Semua jangan semangat-semangat tapi tidak perhitungkan ini semua. Di Malaysia ada orang India kawin dengan orang Dayak, hamba Tuhan. Kaget saya lihat anaknya laki, ada berapa? Ada 3 kah? 4 laki, 2 perempuan. Semua melayani di gereja. Lalu saya tanya pendeta, ini bagaimana sih ceritanya ini? Dia bilang, oh iya Pak, saya minta anak muda, orang lain punya anak, susah sekali untuk melayani. Jadi aku bikin sendiri. Anakku sendiri kusuruh, pasti semua ikut kan? Itulah semua yang melayani. Oh ini ide bagus juga ini ya. Jadi kalau minta anak muda lain sudah susah, udah bikin aja. Anak sendiri kan dia patuh sama papa mamanya kan. Saya bilang boleh juga. Bagaimana? Di sini ada. Sekarang ada gerakan namanya free child. Tahu ya? Ada satu gerakan boleh menikah tapi tidak mau punya anak. Tidak boleh anak. Jadi anak bagi generasi ini, keluarga generasi ini, anak itu gangguan. Jangan punya anak. Mengganggu ketenangan kita berdua. Ini egois. Ini tidak benar. Ini harus dilawan. Tapi gerakan itu ada. Dan sekarang definisi keluarga pun berubah. Kalau bilang keluarga atau orang-orang bilang single parents, cek baik-baik. Single parents itu yang betul satu membesarkan anak karena pasangannya meninggal. Sekarang enggak. Pasangan lesbi, homo itu angkat anak, mereka menyebut diri mereka single parents. Ngawur. Sudah berubah ini definisi keluarga sekarang. Kalau kita bilang keluarga itu satu laki perempuan lalu punya anak, itu keluarga. Sekarang enggak. Mereka bisa pinjam rahim orang untuk lahirkan anak, lalu anak sendiri, lalu itu anak dan single parents. Ini anak-anak ini akan ada generasi yang pasti pengacau di dunia ini. Tidak ada kasih sayang orang tua asli. Ini oke. Jangan tersinggung ya. Penelitian. Anak-anak yang dilahirkan, dia lahir dari jendela, hubungan psikologis dengan mamanya beda. Dengan yang lahir normal. Lewat pintu. Lewat jendela itu yang sesar ya. Itu hubungan psikologinya beda dengan anak yang lahir normal. Itu secara psikologi ada perbedaan. Dan mereka buat penelitian sehingga ketika mereka sudah besar, nanti sikap-sikap tertentu waktu diteliti itu. Saya ini dilahirkan setelah papa mama saya diberkati. Tadinya saya tidak tahu. Waktu di Medan lah saya tahu. Perayaan ulang tahun pernikahan papa mama saya. Tuan rumah tempat saya tinggal dia bilang, mereka hitung. Berarti om sudah ada sebelum papa mama menikah. Saya tidak pernah tahu. Tapi saya harus jujur, di dalam hati saya ada pemberontakan. Ternyata saya anak, tanda petik, yang dilahirkan bukan sesuai aturan. Tapi saya sudah ada sebelumnya. Saya marah sekali. Tapi untung itu sudah di akhir praktik, jadi tidak mengganggu lagi pelayanan saya. Saya bertekad saya pulang mau ketemu orang tua. Saya ketemu papa mama saya. Mari kita bicara, papa, mama, aku mau klarifikasi. Baru mereka cerita. Mereka bercerita sambil nangis.
Kenapa? Opa saya tidak mau papa saya dengan mama saya. Papa saya dikejar sama opa itu mau dibunuh. Nah waktu itu mereka hanya pikir pendek. Pokoknya kita harus menikah. Singkat cerita memang mama saya hamil saya. Lalu saudara laki-lakinya bilang, kalian ke Rote saja, menikah di Rote saja. Jadi papa saya bawa gajinya sebagai guru waktu itu katanya hanya 25.000. Beras jatah guru, dia pikul dia ke Rote, melamar dan menikah dengan ibu saya. Saya dengar cerita lengkap itu, saya bisa mengampuni mereka. Dan saya ngerti. Maka dengan istri saya bilang, no, cukup saya. Kita punya anak harus sesuai dengan aturan. Kita menikah dulu. Tidak boleh itu terjadi. Cukup saya. Maka Bapak Ibu, secara psikologi itu mengganggu. Jangan sampai juga ada anak yang saudara tidak kehendaki, rencana menggugurkan. Itu anak ditolak dari dalam kandungan. Itu anak secara psikologi terganggu. Dia menjadi orang yang sensitif terhadap penolakan. Dia gampang terluka oleh karena penolakan. Karena itu sudah terjadi sejak di dalam kandungan. Maka itu Bapak Ibu, manusia itu unik. Istimewa. Kalau kita mengerti ini, kita tahu bagaimana memperlakukan orang lain, kita tahu bagaimana kita mengurus anak-anak kandung kita yang dilahirkan dari cinta kita berdua. Kan begitu. Kalau kita mengerti. Ada anak-anak, nanti setelah ditelusuri, akhirnya mamanya ngaku. Memang dulu aku tidak kehendaki. Udah pernah usaha mau gugurkan. Tapi anak ini kuat kali. Bukan anak ini yang kuat kali, Tuhan yang kuat. Supaya kamu sadar. Saya harap tidak ada ibu-ibu di sini. Kalau ada, perlu cari waktu dengan anak itu ngomong. Ampuni mama, mama dulu mau gugurkan kau. Dalam ketidaktahuan mama, dalam keterbatasan mama, mama pernah mau gugurkan kamu. Tapi kamu anugerah Tuhan yang paling indah. Bilang sama anak itu. Jangan sampai dia dengar cerita dari tantenya. Oh, aku rencana dibuang ya. Maka setiap tindakan bapak ibu, dia selalu menghubungkan dengan itu. Ya sampai hari ini mereka tidak sayang sama saya. Waduh. Mau bapak ibu lihat ya. Tuhan mencipta kita sedemikian rupa. Maka ekspresikan cinta tepat. Kalau salah, ada orang tidak mau tahu, sudahlah, nantilah Tuhan urus dia. Enggak bisa, kita punya andil di dalam. Rendahkan dirilah. Ketemu anak itu. Adik saya nomor 2, nakal sekali. Dia sudah meninggal. Dia bertobat, terima Tuhan Yesus itu hanya oleh kalimat mama saya. Dia nakal sekali, papa saya marah sekali. Waktu dia mau terima hasil kelulusan, papa saya tidak mau pergi. Tidak. Kalau papa sudah tidak mau, mama tidak mau. Tapi hari itu dia ke sekolah. Gurunya tanya, siapa yang ambil kelulusan kamu? Enggak ada pak. Lalu guru bilang, udah kamu jaga motor bapak ya. Di Kupang tuh anak-anak nakal. Mereka udah ancam pak guru ini, sanda lulus motormu kubakar. Adik saya memang nakal. Jadi guru, kamu jaga motor itu. Nanti semua sudah selesai terima, kamu nanti saya kasih langsung ke kamu. Waktu dia jaga motor itu, dia lihat mama saya dari jauh datang. Dia tanya, mama ngapain? Ibu saya hanya bilang begini, kamu nakal kayak apapun, kamu anak mama. Mama melahirkan kamu. Kamu nakal kayak apapun, kamu anak mama. Kalimat itu mengubah dia.
Hari itu dia pulang, mulai hari ini aku mau berubah. Lalu dia kontak saya, Kak, aku mau jadi hamba Tuhan juga. Oke, persiapkan dirimu dan masuk sekolah teologi. Umurnya pendek, karena sejak SMP dia sudah merusak tubuhnya, merokok, minum mabuk, judi. Ada orang mati di mana dia di situ, berhari-hari tidak tidur, judi, sehingga jantungnya kalah. Sudah bypass, dari waktu bypass sampai kematiannya dia dapat 4 tahun, sudah meninggal. Dia juga S3, dokter juga, pinter. Oke, ibu-ibu, itulah beda ibu sama bapak. Ibu-ibu kata-katanya itu tidak ada laki-laki keras seperti apapun. Kata-katanya itu sampai ke sanubari. Bapak-bapak karena kurang kata maka dia pukul. Dia bicara dengan tangan, dia bicara dengan rotan. Ibu-ibu tidak. Karena kalau dia ngomong itu betul-betul. Maka sebaliknya ibu-ibu yang tidak bisa bicara dengan tepat justru merusak anaknya. Mari kita coba pikirkan apa yang terjadi dengan kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Yang berikut ada filia, menggambarkan persahabatan yang mendalam dan bermakna. Sampai hari ini saya punya sahabat, saya punya teman baik, orang Papua. Ada 2, satu sudah meninggal. Satu itu waktu meninggal sedih banget. Itu teman doa saya. Sekarang ada satu lagi masih hidup menggembalakan jemaat. Itu juga sahabat saya. Teman-teman saya bilang, kok teman lu kok sama orang Papua? Kenapa rupanya? Saya rasa cocok dengan mereka. Ada juga orang Ambon. Masih kuliah, kalau stres, kompensasinya vokal grup. Kumpul, ayo nyanyi yuk besok, malam latihan, stres. Itulah teman-teman baik. Waktu dalam pergumulan, mereka lah yang saya ajak ke ruang doa, berdoa. Maka dia tahu adik saya yang sudah meninggal itu. Karena seringkali saya ajak dia berdoa untuk adik saya, supaya Tuhan selamatkan. Dan akhirnya Tuhan selamatkan. Waktu adik saya meninggal, dia juga sedih, dia menangis di Papua sana. Karena dia kenal. Tuhan berikan itu dalam hati kita. Ada 1-2 orang, Bapak Ibu jangan menyendiri. Kita harus punya minimal 2 sahabat yang bisa mengerti kita. Kenapa Tuhan Yesus punya Yohanes, Petrus, dan Yakobus? Tidak yang lain. Mereka sama-sama profesi nelayan kan? Mereka kalau ketemu ngomong ikan cocok. Tidak bisa ketemu dengan Matius yang pemungut cukai itu. Itu kalau ngomong duit dia bisa. Apalagi ketemu si Yudas itu. Makanya event-event tertentu Bapak perhatikan membangkitkan orang mati. 3 orang ini yang dibawa ke dalam kamar, yang lain di luar. Kenapa? Coba bawa Yudas ke dalam. Pak Yudas bilang, Tuhan kalau anak ini bangkit lumayan amplopnya. Tapi kalau dia tidak bangkit kita dapat lempar dengan batu. Hitung-hitungan. Nah, Tuhan tidak mau diganggu dengan orang-orang seperti begini. Maka dia selalu ada pembelaan. Tapi dia tetap mengasihi semua. Tapi dia tetap punya 3 orang yang selalu pada event-event tertentu. Mereka yang selalu paling dekat. Waktu dia mau ditangkap. Coba perhatikan. Waktu dia mau ditangkap. Yang paling mengerti dia itu 3 orang ini. Nah sekarang. Yang paling mengerti Yesus ini justru tidur. Apalagi yang di belakang. Udah kayak orang mati tidur itu pasti. Artinya Tuhan berikan pelajaran bahwa di dalam kemanusiaannya dia juga tidak jalan sendiri, dia bukan Superman. Dia juga manusia, dia butuh dukungan. Tapi mereka pun terbatas. Artinya sahabat yang paling baik pun tetap ada batasnya.
Tapi paling tidak kita punya sahabat. Sehingga pada momen tertentu, pada pergumulan tertentu, ada yang bantu topang kita. Banyak orang yang kemudian bunuh diri, patah. Itu karena mau sendiri. Ada masalah menyendiri, menjauhkan diri dari persekutuan. Ini yang menjadi makanan empuk serigala ini. Domba yang tercerai itu, itulah makanannya. Tapi domba itu masih dalam kawanan, dalam kumpulan, serigala tidak berani. Maka itu setan tahu strategi ini. Maka dia bisik-bisik di kuping kita, ngapain kau di situ? Orang-orang itu tidak mengasihi kau. Menyingkirlah. Kamu sendiri-sendiri. Kalau sudah sendiri baru setan datang merusak hidup kita. Maka Bapak Ibu, kurang apa lagi Tuhan itu ya? Dia sudah kasih wadah, dia kasih cinta dalam kita supaya kita punya sahabat 1, 2. Tapi kita tidak lakukan itu. Baru kita, Tuhan, kenapa biarkan aku sendiri? Tidak. Udah kukirim pun ada 2, 3 orang itu. Kau tolak. Kalau mereka kau tolak, apalagi aku tidak kelihatan. Paham Bapak Ibu? Yesus sahabat kita. Kenapa? Dia sahabatku. Siapa yang bilang? Sekarang saya tantang Bapak Ibu. Yang bilang Yesus itu sahabat Bapak Ibu. Waktu dia diludah, waktu dia dihina, di mana? Yang namanya sahabat-sahabat dekat itu ada di mana? Tidak ada satu orang pun di situ. Saya sering dengar orang kutip itu. Dia sahabatku. Siapa yang bilang? Kita tidak layak bilang dia sahabat. Biarkan dia yang bilang kita sahabat. Baca baik-baik Alkitab ya. Yang bilang kita sahabat itu dia. Kamu sahabatku kalau kamu melakukan semua yang aku perintahkan kepadamu. Yang bilang dia. Lalu kita ngaku, aku sahabatnya Yesus. Kau tidak melakukan. Lakukan 1, 10 enggak. Sama dengan tidak. Maka adalah anugerah kalau dia menganggap kita sahabat. Sekalipun kita tidak bisa memenuhi tuntutannya. Itulah anugerah dari sahabat sejati namanya Yesus. Bapak Ibu paham ini? Kita seringkali bicara-bicara dengan orang kita kutip. Kita mungkin juga nyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Wah, semangat sekali nyanyi itu. Mengerti isi kata-kata itu tidak. Maka itu Yesus bilang, waktu aku telanjang kamu tidak kasih saya baju. Waktu saya lapar kamu tidak kasih saya makan. Tapi kita mau sahabat dia. Musuh kita banyak di situ. Itulah yang Yesus bilang. Apa yang kamu lakukan kepada saudaramu? Kamu lakukan sama saya. Waktu Paulus mau ditangkap, Yesus bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Yang Paulus aniaya siapa? Orang percaya. Artinya Yesus bilang, kau buat itu, kau buat sama saya. Nah ini makin dalam. Apa yang bapak buat kepada istri, itu buat kepada Tuhan. Gak usah jauh-jauh di mana. Apa betul saudara mengasihi Tuhan? Dimulai dengan ekspresikan itu kepada, ini yang paling dekat ini. Istrimu. Suamimu, anak-anakmu, keluargamu. Ini konsep. Maka kita ini adalah alat peraganya Tuhan. Karena dia itu roh, tidak kelihatan. Maka kita ini jadi alat peraganya. Maka dibilang, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh dunia ini. Nah apakah bacaan hidup kita ini terbaca oleh orang bahwa ini betul-betul anak Tuhan. Ini betul-betul anaknya Tuhan Yesus. Bapak Ibu dengar ya, jemaat mula-mula itu, jemaat yang mula-mula yang bertambah, mulai dari 12, 120, 3.000, 5.000, lalu begitu banyak orang Kristen itu pada awalnya, bukan karena khotbah Petrus hanya Pentakosta. Setelah terbentuk jemaat mula-mula, selanjutnya apa? Kenapa banyak orang kemudian percaya Yesus? Cara hidup jemaat. Mereka tunjukkan. Dalam catatan sejarah, Kaisar Romawi bilang begini, sebentar lagi kita semua ini menjadi ateis. Oleh karena orang Galilea itu. Pengikut orang Galilea itu. Apa maksudnya dia bilang semua Roma jadi ateis?
Karena pada waktu itu yang namanya Tuhan itu kaisar. Nah kalau semua percaya Yesus itu Tuhan, berarti mereka tidak percaya kaisar itu Tuhan, maka konsep mereka itu ateis. Oleh karena apa? Mereka sekarang percaya kepada orang Galilea itu. Dan kaisar bilang begini, bagaimana bisa pengikut orang Galilea itu, mereka memberi makan kepada orang yang lapar yang bukan saudara mereka. Mereka memberi pakaian kepada orang yang mereka tidak kenal, tapi telanjang mereka berikan baju mereka kepada mereka. Jadi perbuatan jemaat itulah yang dikatakan Tuhan menambah jumlah mereka. Cara hidup. Belum ada khotbah-khotbah KKR seperti sekarang di YouTube banyak-banyak keliling-keliling tuh. Habis KKR orang bertobat tidak di follow up, mati lagi. Maka tiap kali KKR dia lagi yang maju. Tidak ada orang lain lagi kah? Hanya dia saja. Kenapa? Habis KKR bertobat tidak di follow up. Tidak ada pemuridan. Ya lahir bayi tidak diurus mati. Lebih jahat lagi malah. Tidak. Gereja itu berkembang dari apa? Cara hidup jemaat. Maka Bapak Ibu saya punya doa hanya satu. Pulang retreat ini cara hidup Bapak Ibu berubah. Hubungan suami istri berubah. Hubungan orang tua anak berubah. Waktu hubungan suami istri berubah, hubungan orang tua anak berubah, anak-anak akan berubah dan kemudian orang lain akan melihat. Maka cocoklah kalimat itu, you have to live a life worth questioning. Kita harus menghidupi satu hidup yang layak untuk ditanyakan. Kalian ini beda ini. Jemaat GKM ini beda. Ada banyak gereja di Medan, tapi saya lihat jemaat ini beda. Bapak Ibu, saya bukan mau puji-puji kosong ya. Saya ini sudah seminar keliling. Tapi saya mau beritahu, Bapak Ibu ini orang khusus. Dari awal saya bicara, saya lihat Bapak Ibu semua antusias perhatikan saya. Istri saya tadi masih tanya, sudah lahir baru belum? Sebenarnya sebagian besar semua sudah lahir baru. Bisa dilihat kok. Yang belum itu kelihatan. Dan yang sudah itu juga kelihatan. Kalau yang belum itu kan saya sudah kasih contoh di gereja kan. Baru buka Alkitab, dia punya mulut sudah terbuka satu kali. Belum pendeta mulai bicara dia mulai mengaminkan. Amin. Itu tanda-tanda. Tapi Bapak Ibu loh, saya lihat dari yang senior, yang tua sampai yang muda, dari kemarin antusias. Capek ada. Maka saya juga tidak setuju lagu itu. Jangan lelah bekerja di ladang. Nah itu salah lagu itu. Orang kerja di ladang kok nggak lelah. Maksa nih ya. Itu saya suka protes juga WL itu yang hukum orang berdiri. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Jangan khawatir dengan asam urat. Roh Kudus akan memberikan kesembuhan kepada Anda. Habis ibadah pulang kaki patah semua. Itu orang kerja di ladang, capek, datang ibadah, mau nikmati persekutuan. WL-nya komentarnya ngawur. Kalau ada Roh Kudus di dalam saudara akan berdiri 1 jam untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu tahu, yang menderita siapa? Saya pengkhotbah. Saya berdiri 1 jam dengan kalian, lalu saya khotbah 1 jam lagi, 2 jam aku berdiri. 1 jam saya bicara, kalian tertawa enak duduk. Aku berdiri terus, lalu saya tanya, mau diperpanjang? Mau, ya enak di situ, di sini yang udah enak. Begitu kan Pak? Bapak ini mau tahan saya di sini nih. Yang terakhir, agape. Ini yang berat. Ini cinta walaupun pengorbanan, kasih yang mengorbankan diri sendiri yang terutama mementingkan kebaikan orang lain. Jujur saja, kita tidak bisa lakukan ini. Kita selalu ada U di balik B.
Kita buat apa, kita mengharapkan imbalan. Jadi kalau orang, saya memberi Pak, saya tidak mengharapkan imbalan. Itu dia menyangkal dirinya yang sesungguhnya. Kita harus jujur-jujur aja lah. Dari mana tahu kalau dia tidak itu? Nah, orang yang diberi, kalau buat salah sedikit dia marah sekali. Ada macam-macam pemberian. Memberi untuk mengikat, memberi untuk menuntut, memberi untuk, tapi ada yang terakhir ini bagusnya, memberi sampai habis. Beri-beri aja. Tapi ini sulit. Kalau tidak ada kasih agape di dalam kita. Allah itu kasih. Maka seharusnya kita yang mengaku Yesus ada dalam diri kita. Kitalah orang-orang yang bisa mempraktekkan itu. Dan itulah yang pertama harus merasakan ya pasangan kita lah. Makanya biasanya kalau suami istri sama-sama sudah bertobat, sudah lahir baru, itu indah sekali keluarga itu. Ada masalah, tapi ada jalan keluar. Mereka tahu jalan keluarnya. Di rumah keluarga kami yang pertama bertobat lahir baru mama saya. Mama kalau pergi persekutuan doa begitu, dia sembunyi-sembunyi dari papa saya. Tapi akhirnya papa saya juga ditangkap. Waktu papa saya bertobat, radikal. Di rumah kami tidak ada lagu dunia. Semua kaset lagu-lagu dunia itu ditimpa rekam khotbah. Jadi kalau ada KKR di Kupang, di lapangan, ayah saya itu pikul tape-nya yang besar itu, pergi ke lapangan. Dia sudah bawa kaset-kaset lagunya Bururi, lagunya apa semua itu, ditimpanya dengar khotbah. Dan di rumah kami dilarang dengar lagu-lagu dunia. Jadi kalau mau dengar ke tetangga. Di rumah dia begitu berubah 180 derajat. Fanatik sekali. Belum bertobat aja sudah fanatik, wajib ibadah Sabtu malam. Nah, apalagi sudah bertobat ini. Habis kami. Akhirnya anak-anaknya satu-satu. Makanya itu, kalau satu orang diselamatkan, seisi rumah. Itu kata firman Tuhan. Betul. Akhirnya kami semua, kami 8 bersaudara, semua Tuhan selamatkan. Sebelumnya sudah indah, karena papa saya guru, dia didik kami keras, disiplin, sehingga kami bisa, kalau kami berkelahi dipukul lagi. Jadi kami menjaga baik-baik sama kakak adik ini baik-baik. Setelah dia bertobat, lebih bagus lagi. Dua-dua sudah meninggal. Saya anak yatim piatu. Minta. Kan biasa begitu ya kalau pengemis. Pak, anak yatim piatu. Aku juga. Sesama, jangan saling minta lah. Saya juga anak yatim piatu. Maka, lihat tadi, saya bawa Bapak Ibu dari awal tadi. Kasih di bumi, natur yang Tuhan ciptakan, dia taruh dalam hidup kita. Itu aja kita sering gagal jatuh bangun. Sekarang dituntut dengan kasih agape, kasih supranatural yang adalah dari dia. Kalau hubungan kita dengan dia tidak baik, kita tidak bisa mengasihi orang lain tanpa pamrih. Dalam satu pelayanan di Tarakan, saya melayani KKR di satu gereja di pinggir jalan. Wah, semangat ya KKR. Tapi waktu doa syafaat saya mendengar pokok doanya. Tuhan sambil biasa orang Pentakosta. Jadi suaranya, orang suara gemetar mau nangis itu kita biasa bilang itu Pentakosta. Jadi tadi Bapak Ibu lihat saya emosional, suara saya seperti gitu, itu Pentakosta. Jadi yang doanya, oh Tuhan, kami merindukan tanah supaya gedung gereja kami ini bisa lebih lebar supaya ada banyak orang. Oh Tuhan, nangis-nangis gitu. Nggak sampai hati aku. Setelah ibadah mereka kasih persembahan kasih untuk saya. Dikasih di amplop. Saya kasih. Karena aku udah dengar tadi doanya itu. Doa di kuping kan. Mereka perlu uang untuk beli tanah. Lah aku kasih amplop itu. Oh enggak Pak, ini untuk Bapak. Oke, kita reka ulang.
ulang, saya kembalikan. Itu punya siapa? Dia punya kami Pak, oke. Diberikan ke saya, toh? Lalu mereka kasih ke saya. Saya pegang amplopnya. Ini siapa punya? Bapak. Suka-suka aku kan? Iya Pak. Saya persembahkan untuk tambah dana beli tanah. Mereka nggak bisa ngomong lagi. Tapi mereka rasanya tidak enak sekali. Tapi hari itu saya digerakkan Tuhan untuk lakukan itu. Tanpa pikir, di dompet ada uang enggak. Nanti sudah selesai itu saya kembali ke hotel baru buka dompet. Alamak Tuhan. Mestinya aku terima tadi. Ini uang ini beli, waktu itu masih pakai beli Airpotex. Airpotex 50.000. Ini enggak bisa nih beli Airpotex. Tapi saya bilang Tuhan, aku tahu tadi yang membuat aku membeli itu dari Engkau. Maka saya enggak mau tahu. Pokoknya besok saya harus sampai Surabaya. Nah, saya biasanya kalau pelayanan di daerah itu pulang itu saya pakaian saya beda, orang enggak tahu. Pakai jeans, kaos, jaket kulit, pakai topi, kacamata hitam. Macam preman. Nah, saya pikir enggak ada lah yang tahu nih. Ke airport dengan yakin. Tapi di jalan tuh saya berdoa, Tuhan, aku enggak tahu macam mana caranya ini. Bisa beli Airpotex, tiket sudah ada tapi mesti beli Airpotex. Lalu sampai di Surabaya, naik apa aku sampai di rumah ini? Saya bilang, tapi saya yakin Tuhan tolong. Sampai di airport, ada opung-opung. Dia lihat langsung, Pak Pendeta kan, ya terbongkar rahasiaku ini. Bapak kan yang tadi malam khotbah. Iya, kok ibu ingat, padahal saya sudah pakai topi. Dia bilang, entahlah, saya lihat wajah Bapak, saya ingat tadi malam Bapak yang khotbah. Lalu, sebentar ya Pak, dia buka tasnya, dia keluarkan satu amplop. Pak Pendeta, ini untuk minum kopi di jalan ya. Oh ya, terima kasih. Penasaran aku isinya berapa. Saya buka, itu minum kopi 1 tahun pun udah habis. Lalu sampai di Surabaya saya udah yakin ini. Sudah ada uang taksi nih sampai Batu. Begitu turun di Surabaya ada teman di Surabaya telepon. Bro, di mana ini? Sebenarnya saya di airport baru sampai. Aduh, sini dulu, udah rindu aku nih. Sini dulu, kita sharing dulu. Aduh, gimana ya? Sudahlah, naik taksi nanti arahkan ke rumah ini, saya kasih alamat nanti aku yang bayar semua. Oke lah. Saya ke situ, ya 1 jam sharing, habis itu dia panggil taksi, dia bayarin, saya sampai di Batu. Memang uang itu untuk ngopi, bukan untuk taksi. Sampai Batu. Tapi itu tidak berarti setiap kali saya buat begitu. Enggak, itu pengalaman 1 kali dan tidak pernah terulang lagi. Dan aku juga enggak mau lagi. Tapi yang saya tahu, kalau Tuhan gerakkan, tidak ada yang bisa tahan. Dan dia bertanggung jawab selanjutnya. Maaf, itulah cara hidup kami sampai hari ini. Harus rela berkorban. Bisa waktu. Terakhir saya kasih contoh terakhir. Satu kali istri saya marah sekali. Saya bilang ini tidak bisa nih. Mereka mempermainkan papa itu. Mereka menghina papa. Saya bilang kenapa kamu pikir begitu? Saya pulang pelayanan dari mana ya? Lalu saya sampai di Batu, ada undangan KKR di Kupang, tanah airku. Jadi saya terbang ke Kupang dengan istri. Oke kita pergi. Ya pulang KKR di Kupang kan, tanah sendiri toh. Pulang. Sudah jas, sudah rapi. Saya pergi ke lapangan di mana KKR itu dibuat. Waktu saya sampai, siapa yang hadir? Itu anak-anak kecil-kecil itu. Ada 200. Semua duduk di bawah tikar. Saya langsung, oh Tuhan. Saya tanya panitia, yang hadir nanti dalam KKR ini siapa? Itu Pak. Tuhan kurcaci semua di sini. Aku udah siap. Selawat Tuhan. Saya buka jas, buka dasi, saya keluarin baju saya, lepas saja gitu. Saya duduk di mimbar, di panggung itu kayak gini duduk. Anak-anak situ. Saya langsung cerita. Saya ingat teori. Anak-anak hanya konsentrasi 15 menit. 15 menit pertama saya harus menangkap perhatian mereka.
Lalu saya mulai cerita Alkitab, lalu saya tanya, siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Banyak yang angkat tangan. Saya selalu mulai dari situ. Cita-cita yang lain yang kedua lah. Tapi ini, sedih awak. Anak-anak itu polos. Anak-anak itu tidak ada rekayasa, tidak tipu-tipu. Setelah itu istri saya tadinya ngomong-ngomong, dia bilang, akhirnya dia nangis. Itu anak-anak kecil itu. Kenapa saya harus bilang begini? Karena saya punya contoh yang lain. Waktu anak ini sudah jadi hamba Tuhan, dia datang ke Batu cari saya. Dia bilang, Pak Ferdi pasti lupa. Apa dulu? Dulu saya masih kecil. Bapak datang ke kampung saya. Bapak khotbah. Dan di antara anak-anak itu saya. Sekarang saya melayani Tuhan. Tuhan ganti dengan buah-buah itu. Saya tidak mikir. Maka sejak hari itu saya berubah. Tidak pilih-pilih. Mau banyak orang, mau sedikit orang, saya layani. Istri saya juga akhirnya belajar. Malah dia sampai bilang panitia tuh ganti uang tiket. Saya bilang enggak usah. Tuhan nanti ganti di tempat lain. Tenang aja. Sambil pulang di pesawat kita dua topiknya ini. Kenapa Tuhan izinkan saya melayani anak-anak? Saya sudah lama tidak melayani anak-anak. Saya lagi dipakai-pakai dengan heran. Maka saya heran juga. Tiba-tiba dibawa turun layani anak-anak. Bapak Ibu pikir melayani anak-anak itu gampang. Waktu saya tahu itu saya tanya-tanya beberapa guru sekolah minggu. Kalian menyebut diri kalian apa? Itu aja aku bingung. Mau nyebut diriku bapak, om, kakak, apa. Itu aja bingung. Panggil mereka anak, adik. Itu pun saya tanya. Pendahuluan aja sudah bingung. Isi masih bisa. Bercerita saya bisa. Saya tahu saya punya karunia bercerita. Ini makanya belum amin-amin ini kan. Dari situlah Tuhan mengajar saya. Maka di kelas saya bilang sama mahasiswa, belajar tidak pilih-pilih pelayanan. Kalau kamu pilih-pilih pelayanan, satu waktu Tuhan akan ajar kamu. Saya pikir sudah bukan waktunya saya lagi ngajar sekolah minggu. Tuhan bilang tidak, turun. Dan disitulah Tuhan urus saya. Sejak hari itu konsep saya berubah. Di mana saja saya melayani, siapa saja, saya selalu bilang, Tuhan, hamba siap. Di Medan juga ada. Baru tahu gereja Metodis. Katanya kaum wanita. Datang opung-opung semua, bukan kaum wanita. Opung-opung semua. Sebenarnya tidak bisa saya pakai PowerPoint. Ini nenek-nenek semua ini. Aduh, di situ langsung diubah. Tidak pakai PowerPoint. Kalau melayani orang tua suka bercerita. Saya harus bicara sedikit, mereka yang lebih banyak. Jadi saya umpan, mereka bicara, baru disitulah saya berikan masukan. Setelah mereka, waduh hebat kali Bapak. Mereka tidak tahu saya bergumul. Semua persiapan saya berubah. Jadi Bapak lihat kontras ya. Ada anak kecil, katanya kaum wanita, nenek-nenek semua. Yang lihat Alkitab pun masih susah-susah. Tapi Tuhan ajar saya. Tadi kita masih ngomong di situ. Sebenarnya bukan saya yang berdiri di sini. Ini ada ibu pendeta. Senior saya, bukan saya. Tapi mereka semua tidak bisa. Itu Tuhan yang bilang, kamu sakit aja dan kamu gak usah udah tua. Bicara 6 sesi nanti sakit. Biaya yang lebih mudah sedikit lah. Jadi aku ada di sini. Ini bukan pilihan saya. Bukan. Saya juga tidak kenal ibu pendeta, tapi saya sok kenal, sok dekat. Kita ngomong, ibu telepon, bicara, kayak cocok di hati. Siap, berangkat. Sebelum saya ke sini ibu WA saya, Pak, bahannya bisa dikirim. Itu saya lagi rapat, ada persiapan asesmen lapangan kampus. Sampai saya siang saya bilang, teman-teman izinnya, kami dari pagi sampai malam, kerja tiap hari. Minggu pertama peninjauan ulang kurikulum, yang guru tahu. Kalau kurikulum itu waktunya habis itu. Minggu yang kedua asesmen akreditasi program magister.
saya dosen pasca sarjana, saya nanti akan diwawancara. Jadi kami dari pagi sampai malam. Tapi saya bilang nggak bisa, aku nih mau ke Medan, ada 6 sesi, 6. Lalu hitung-hitung bukan 6, 2 di hari Minggu, 8. Tapi kalau dipilih tepatlah Ibu, aku yang datang. Saya sudah biasa bicara seperti begini, jadi materi saya paling tidak sudah ada. Saya harus siapkan lagi, diperbaiki lagi, dan saya bisa ada di sini. Saya tidak sedang bicara saya lebih baik dari yang lain, bukan. Saya juga sedang belajar apa artinya melayani dengan berkorban. Kalau ditanya sehat, saya juga tidak sehat. Maka istri saya tiap malam cek, "Are you okay?" "I'm okay." Karena dia khawatir kalau tidak ada berita, karena dia tahu ini jantung sudah tersumbat ini. Tiba-tiba dia bisa berhenti kan. Tapi saya bilang tidak. Bapak Ibu, kadang-kadang itu unik ya. Hamba Tuhan itu kalau tidak melayani justru sakit. Kalau di pelayanan dia sehat. Kalau itu melayani saja terus. Kalau tidak sakit. Maka terima kasih Ibu Pendeta. Saya hanya berusaha mengekspresikan apa yang Tuhan taruh di dalam diri saya. Dan terima kasih Bapak Ibu dari kemarin memberikan perhatian yang luar biasa. Sehingga tidak sia-sia. Bapak Ibu mau dengar dengan baik, bisa perhatiin. Ya tadi siang agak ngantuk sedikit itu karena nasi goreng tadi pagi. Khususnya di sayap sini. Ibu mantap, mata semua. Di sini ada sudah. Saya mengerti. Kuasa nasi goreng lebih besar dari kuasa Tuhan. Tapi puji Tuhan kita sampai dengan sore ini itu luar biasa. Ada ibu yang paling tua, mana tadi ibu? Iya, beliau tadi bilang mungkin saya yang paling tua di sini. Sampai sekarang masih terang matanya tuh masih lihat di sini. Itu luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan ini. Kiranya bagian ini yang lain Bapak Ibu baca sendiri di situ. Saya hanya bicara yang inti dan bagi saya ini penting untuk kita perhatikan bagaimana supaya hidup kita kasih itu boleh menjadi pengikat yang kuat dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga kita. Saya pikir sampai di sini dulu. Iya. Ini yang bertanya kena hukum ya. Tadi Bapak singgung mengenai antropologi, mengenai adat. Yang tanyakan sampai di manakah batas budaya yang menurut kita, karena di gereja kami, terutama semua gereja pernah ini, karena kalau kita buka adat, ya sepertinya tidak penting, tidak masuk ke Kristen. Nah, ini kita atas mengenai antropologi bahwa adat-adat ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tarigan untuk pertanyaannya. Kalau mau tahu sampai di mana batasnya, ya kita mesti ke lapangan. Pergi ke tanah itu biar kita lihat di mana batasnya. Yang pasti semua budaya yang mulai melampaui apa yang dikatakan Alkitab itu harus diwaspadai. Jadi alat ukur kita Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, karena alat ukur itu Alkitab, kita harus belajar Alkitab.
Harus mengerti. Tidak bisa comot-comot ayat ini bilang begini. Tidak boleh itu perempuan membiarkan rambutnya terurai, harus pakai kerudung. Ada kan ayatnya? Tidak boleh wanita itu mengajar. Makanya ada beberapa gereja tidak mengizinkan pendeta perempuan. Tapi Bapak Ibu pergi ke Sulawesi Utara, perempuan lebih banyak jadi gembala daripada laki-laki. Karena memang laki-laki di sana harus digembalakan, minum mabuk semua. Jadi kalau Pak tanya saya, sederhananya seperti itu. Pokoknya kalau dia sudah mulai berbau okultisme, itu sudah pasti tidak bisa. Tidak bisa. Kalau ya saya pelajari tentang no mention karena sering pergi ke sebelah sana, bertemu dengan orang HKBP, saya harus bicara sejarah no mention. Orang Batak pertama percaya Tuhan Yesus itu setelah demonstrasi kuasa Allah melawan dukun-dukun itu. Itu yang membuat orang Batak itu kemudian percaya Tuhan Yesus. Sebagaimana tradisi mereka bikin di Tarutung itu, ada dukun, mereka mempersembahkan korban, kerbau dan lain sebagainya. Padahal mereka sudah persiapan sasarannya itu opung no mention, si botak mata itu. Jadi dukunnya sudah sudah kerasukan, dia bilang opung minta darah lagi. Tapi arahnya itu lihatnya itu ke no mention. No mention berdiri tegas. Itu bukan opung kalian. Itu setan. Maka kerumunan masyarakat itu jadi dua. Yang dengar no mention dan yang tidak. Nah, itu titik awalnya. Jadi opung no mention awal datang ke Tanah Batak itu, dia perangi semua unsur-unsur okultisme di dalamnya. Maka saya seringkali bertanya, pertanyaan saya sedikit mungkin mengganggu, ada yang terganggu. Sebenarnya siapa pahlawan Tanah Batak? Si Singamangaraja atau no mention? Si Singamangaraja itu merencanakan membunuh no mention. Karena si Singamangaraja itu okultismenya juga kuat. Di mata bangsa dan negara, dia pahlawan. Tapi secara rohani yang membuat orang Batak maju itu no mention. Bayangkan, no mention bilang begini, kalian tidak bisa datang belajar ke sini, kalian di kampung saja, aku yang pergi, kalian kumpul, aku ajar. Maka itu pendidikannya maju. Itu sejarahnya. Kalau saya bicara di Tarutung, mereka, tahu juga pendeta ini. Ya iyalah, saya belajar. Lalu saya ikut jalan, mulai dari tempat dia berdoa itu, sampai ke kuburan anjingnya itu. Di mana itu? Sipa Guntar ke apa itu? Itu ada kuburan perawatnya, ada kuburan anjing. Kenapa ada rantai anjing di sini? Ini anjingnya opung no mention. Dia mati karena dia makan racun. Sehingga opung no mention tidak perlu makanan itu. Jadi anjing ini yang mengorbankan dirinya. Lalu kita makan anjing sekarang. Harusnya anjing itu pahlawan itu. Itu sejarahnya. Lalu kenapa sekarang banyak orang kembali lagi kepada tradisi? Tadi dengan siapa tadi kita sharing di meja itu? Bapak ya. Ini sejarah dunia sudah diteliti. Gereja, gerakan misi, gerakan kebangkitan rohani. Generasi pertama itu apinya 100%. Generasi yang kedua apinya mulai redup, mulai kurang. Bahkan banyak di akhir generasi kedua sudah mati. Generasi ketiga mati. Satu generasi dihitung 25 sampai 30 tahun. Jadi semua gereja usia di atas 50 tahun itu biasanya rohaninya mulai mati. Hanya ada aktivitas, tapi rohnya sudah tidak ada. Masuk generasi yang ketiga, sudah hanya ada monumen. Orangnya mulai kurang, gereja mulai tidak terurus, itu dia. Saya sudah masuk HKBP di pedalaman, saya sudah masuk GKPS, saya sudah lihat semua. Umurnya sudah 100-an semua ke atas. Dan sejarah itu terus berulang. Pertanyaannya, masalahnya di mana?
7 jemaat di kitab Wahyu itu semua generasi kedua mati. Sekarang tinggal puing-puingnya. Saudara pergi ke Turki, pergi melihat 7 jemaat. Saudara tidak pergi lihat gedung, lihat batu-batu. Aku akan memuntahkan engkau kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau tidak, kuhancurkan engkau. Betul habis. Itu semua generasi kedua mati. Nah sekarang coba kita lihat di gereja-gereja kita masa kini. Semua kembali lagi kepada tradisi, okultisme. Dipanggil-panggil lagi setan. Opung namanya setan, usir setan. Sekarang cucu-cucunya sekarang panggil setan. Ini perubahan ini sudah terjadi. Maka saya bilang jangan sampai nanti akhirnya hanya tinggal monumen. Movementnya sudah nggak ada. Gerakan rohaninya sudah tidak ada. Hanya ada bangunannya, hanya ada orang datang ibadah, tapi itu semua tidak ada rohnya lagi. Hanya aktivitas saja. Dan kita sibuk dengan aktivitas, berkelahi satu dengan lain. Tiap kali pemilihan Porus ketua sinode berkelahi terus. Kenapa? Kita sibuk dengan aktivitas, rohnya tidak ada lagi. Kalau rohnya ada, tidak perlu ada berkelahi, tidak perlu ada mau baku bunuh, tidak ada. Sudah tidak ada. Malah pakai dukun pula kan. Loh, iya. Siantar itu paling jahat. Ini sekarang bupatinya diturunkan. Hebat kali. Siantar itu tidak pernah beres. Wali kota naik, wali kota ditarik turun. Wakilnya naik, ditarik turun. Saya ikutin, saya dulu bolak-balik Siantar. Karena kita ada program MA di situ. Waktu pemilihan bupati, mereka tanya saya, Bapak pilih mana? Kan ada pasangan Kristen, ada yang Islam. Saya pilih Zulkarnain Damanik. Loh, Pak itu kan Islam. Gak apa-apa. Betul dia yang jadi. Kenapa Bapak pilih dia? Yang Kristen itu berdukun. Ada dukun tinggal di rumahnya. Semua yang itu juga ada dukunnya. Lebih baik ngapain pilih yang dukun? Sekaligus yang Islam ini aja. Ngapain dukun-dukun itu? Itu politik Siantar itu jahat. Saya sudah duduk makan dengan R.E. Siahaan waktu menjadi wali kota Siantar. Waktu Paskah mereka biasa ada jalan salib kan. Dia kebagian jadi Herodes. Dia bilang, pendeta gimana? Tiap kali saya masuk kantor, anak buah di kantor panggil, selamat datang Pak Herodes. Lalu mereka ubah. Kan pejabat harus pikul salib. Sekian kilo lah. Lalu dia tanya, Pak, aku gak tahu nih salibnya berat seperti apa. Waktu dia ngomong gitu saya bilang, Pak, waktu dulu Tuhan Yesus tidak cek berapa berat salibnya. Yang pasti tidak sama dengan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Ini kan hanya untuk rame-rame aja. Pikul aja Pak. Keseret korupsi. Turun juga dia. Saya ikuti itu politik. Nah, sekarang berita ini DPRD-nya pecat ini ibu dokter ini yang jadi wali kota, ditarik turun. Di mana tuh? Orang Kristen berdukun semua sekarang. Jadi sederhananya Pak, kalau adat, budaya, adat istiadat sudah ada unsur okultisme, ya sudah jelas itu Tuhan tidak mau. Gak usah lagi cari-cari ayat. Kalau mulai panggil dulu opungmu. Opung yang mana? Yang 10 tahun lagi yang lalu sudah meninggal. Ini sudah lain ini. Saya KKR di Sionomudon. Di situ ada kepercayaan, di situ katanya Sisingamangaraja bilang babi itu tidak boleh dikebiri. Jadi semua orang di situ punya babi, tidak boleh dikebiri. Saya khotbah di situ bilang, itu salah tuh. Opung keliru tuh, dia tidak belajar ilmu peternakan itu. Babi itu dikebiri justru lebih cepat besar. Saya khotbah keras di situ. Ikuti firman Tuhan, bukan kata opung. Firman Tuhan. Itu hadir mungkin sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Mereka bilang sejak Indonesia merdeka baru ada kebaktian seperti begini. Dan itu luar biasa. Saya lagi khotbah, ada yang berdiri mau jalan. Dalam nama Yesus berhenti. Kau jalan lagi lumpuh. Langsung pegang situ bergerak sampai ibadah selesai. Takut juga.
Dan hari itu banyak yang bertobat. Siapa yang masih simpan itu? Begu-begu macam-macam itu semua. Angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Di kampung itu HKBP. Bukan kampung kafir. Berarti sudah terjadi perubahan. Makanya orang bilang saya, Pak, ada gereja setan di Indonesia ya? Enggak ada gereja setan di Indonesia. Yang ada banyak setan di gereja. Itu yang lebih bahaya. Dia menyusup masuk. Dan baca baik-baik Alkitab. Nabi palsu itu datang dari antara umatku sendiri. Bukan dari luar. Jadi syukur ada retreat ini Bu. Supaya jemaat semua makin kenal, makin bertumbuh, makin kuat. Pokoknya ada yang lain tidak sesuai Alkitab, tolak. Itu pasti bukan dari Tuhan Yesus. Begitu Pak ya. Bagaimana? Pak, Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Pertama pastikan dulu kita dengan Tuhan dulu. Waktu kita dengan hubungan kita dengan Tuhan baik, kita diberi kepekaan. Iblis tidak bisa tipu kalau kita dengan Tuhan baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, kita makanan pokoknya. Makanya Petrus sudah pengalaman. Dia bilang, lihat, iblis seperti singa mengaum-ngaum berkeliling, cari mangsa. Bodohlah kita, singa lagi mengaum-ngaum, kita bilang kawannya, coba dulu kau cek, itu singa kah? Sudah jelas itu. Ya pergilah, diterkamlah. Harusnya menghindar, tidak usah lagi coba-coba. Coba dulu kau cek, apakah itu singa? Sudah jelas, wow sudah begitu, sudah dicek lagi. Tandanya sudah dikasih. Dia sudah mengaum, dia cari mangsa. Tidak perlu dicek lagi, itu sudah pasti dia itu. Nah itu berarti bagaimana kita membangun kepekaan kita. Kepekaan kita tidak datang sendiri. Sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Roh itu yang akan bekerja di dalam kita, memberikan kepada kita kepekaan. Biasanya orang yang seperti itu, dia peka. Bapak Ibu, saya pergi kemana saja. Kalau saya masuk ke rumah orang, saya tahu di rumah ini ada okultisme. Auranya beda, saya bisa rasa. Saya jelasin kepada mahasiswa saya agak masih tidak percaya. Saya bilang oke. Saya mengajar teologi Paulus. Saya bilang Paulus itu kuat di misi, dia pergi cari jiwa. Kamu tidak boleh ikut kuliah saya besok pagi. Kalau tidak ada catatan di meja saya, kamu PI satu orang di luar sana. Nama alamat lengkap, jadi bukan sekedar kenal lagu benar. Harus PI orang itu. Dia mau percaya atau tidak itu urusan lain. Tahu Bapak Ibu, besoknya masih datang cerita, Pak, ada 2 anak gadis. Mereka ketemu penjual siomay. Mereka mau injili dia. Begitu salam, orang itu langsung tarik tangannya. Lalu dia bilang, kalian pakai apa ya? Mereka bingung, pakai apa? Kayaknya kalian punya lebih kuat. Ini siomay ini pakai setan juga ini. Jadi waktu salam, dia rasa. Nah mahasiswa ini bingung, kenapa dia bilang kita punya lebih kuat? Nah di situ saya bilang, kamu ingat yang saya jelaskan kemarin? Kita yang sudah dalam Tuhan, Tuhan berikan kepekaan itu, dan orang-orang seperti itu tidak tahan dengan kita. Itu kan Mazmur pasal 1. Orang fasik tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Datang lagi yang lain. Mereka injili polisi yang jaga di pos. Anak-anak ini memang berani sekali. Mereka aduh Pak capek Pak, sengaja nongkrong di situ pos, tapi mereka injili polisinya. Sama, polisinya salam, ini anak-anak gadis loh. Polisi juga mungkin mata keranjang, jadi dia lihat perempuan diterimain. Tapi jalan berdua-dua, ada satu berdua-dua. Mereka injili polisinya. Lalu polisinya bilang, waktu tadi saya salam kalian punya kekuatan yang
Saya tidak mengerti. Itu apa itu? Nah, begitu tanya itu apa? Mereka bicara tentang siapa Yesus. Kuasa Yesus. Bapak sudah punya pengalaman itu belum? Bapak Ibu semua sudah pengalaman itu belum? Orang yang di dalam gelap, mereka lihat kita dengan jelas loh. Bapak, ini orang-orang ini beda. Begitu dikasih tangan, langsung tarik tangan. Kok lainnya? Jadi itu bukan hanya kesaksian omong kosong, itu kenyataan. Ini mahasiswa baru belajar. Saya yang sudah sekian puluh tahun melayani, 38 tahun kurang lebih saya melayani, saya sudah alami yang begitu-begitu. Makanya kadang Tuhan, makanya kalau saya dengan mahasiswa saya bilang begini, kalian siap ya? Ada yang kerasukan, kalian yang layani. Ih Bapak, kamu sudah belajar, kapan prakteknya? Layani. Nanti kalau kamu sudah kewalahan baru panggil saya. Saya ajar mereka, ini loh. Nama Yesus nama berkuasa, yes, ya dan amin. Maka orang kerasukan jangan lari. Juga tidak harus teriak-teriak dalam nama Yesus. Banyak orang itu pelayanan okultisme, habis itu suaranya hilang. Setan bukan tuli. Sebenarnya teriak-teriak itu sebenarnya kita mengusir ketakutan kita sendiri. Biasanya pemula begitu. Makanya ada kadang-kadang saya lihat doa kita itu tidak konsisten. Kita hancurkan dalam nama Yesus. Saudara, kapan setan bisa dibuat hancur? Kita ikat dia. Hari ini ikat, besok doa lagi, kita ikat lagi. Kapan dia terlepas? Sebenarnya itu permainan psikologi dengan diri kita sendiri. Karena ketakutan kita. Yesus mengusirnya. Yesus tidak pernah injak-injak setan. Kita nyanyi, kita injak-injak. Itu nyanyi di gereja kan semangat begitu kan. Kita buat iblis gemetar. Sendiri di luar jalan kuburan gemetar dia. Maka itu setan sering bilang, lu berani di gereja, rame-rame pula. Coba sendiri, gemetar dia. Bapak Ibu, kadang-kadang saya pelayanan, saya tantang justru. Mana di sini setan? Dukun-dukun, keluar. Kau punya ilmu apa? Yesus bilang segala kuasa di langit dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Dalam nama Yesus. Maka itu mahasiswa, kalau sudah saya dengar, mereka teriak-teriak, orang ini tidak beres-beres, tidak lepas-lepas. Saya datang, bagaimana? Sudah capek? Sudah, oke, geser. Kamu pegang bolpen, catat. Saya pergi, orang itu naik di kursi, kubunuh kau. Saya lihat dia, dalam nama Yesus, turun. Turun dia duduk. Mahasiswa bilang, kenapa kita berteriak? Bapak ngomong sih, turun dia. Lalu saya tanya, kamu ini siapa? Dia ngomong, dia keluarkan siapa dia semua. Kamu masuk lewat mana? Ada paku, ada jarum, ada di mana? Disebut semua. Kenapa kita dari tadi? Ya, kalian tadi saya dengar, ada yang bilang pergi. Ada yang bilang, siapa namamu? Saya tanya yang bingung, pergi atau beritahu namanya? Karena takut kan? Ya udah takut ngomongnya sembarang. Tenang. Jadi akhirnya selesai. Setelah dia ngaku semua, tiba-tiba dia agak kejang gitu. Kenapa saya Pak? Jangan kau tanya saya, kau yang beritahu saya, kau kenapa? Lalu saya tanya, siapa dukun yang namanya? Oh, itu dukun di kampung. Ini dukun Toraja, orang Toraja. Itu di kampung itu ada dukun nama itu. Oh oke. Kapan kamu bertemu? Lalu dia cerita semua. Udah ambil di rumah itu barang-barang jimat yang dia bawa dari dukun itu semua. Baru dia bebas. Habis itu saya tanya Mas, gimana? Kenapa Bapak kok begitu ya? Ya kamu juga bisa. Kamu karena ketakutan maka teriak-teriak terus. Setannya yang bingung. Terlalu ramai kalian. Untuk setannya bilang, weh diam. Capek aku dengar kalian. Teriak satu bilang begini, satu bilang begitu. Aku bingung mau ikut yang mana. Ya harus mulai dari sini. Saudara tidak bisa melayani sambil tidak percaya diri, nggak bisa. Dan setan itu dia sudah tahu. Maka dia bisik-bisik, kamu mau melayani, kau lihat hidup kau. Nah dia tarik kita ke belakang lagi. Dia tuduh-tuduh kita supaya akhirnya kita kehilangan kepercayaan diri.
maka kita tidak bisa melayani dengan baik. Maka yang pertama pastikan itu. Kalau setan datang kepada, woi itu masa lalu, sudah, sorry. Aku sudah ditebus, sudah diselamatkan. Sekarang dalam nama Yesus kau keluar, pergi. Kemarin yang saya cerita, waktu di Amerika, saya sempat merasa tidak dipakai Tuhan. Justru waktu saya tidak dipakai Tuhan, Tuhan bawa ada satu pemuda, orang Batak pula, kerasukan. Mereka bawa ke apartemen saya. Dan di hadapan pemuda itu mereka lihat, saya layani anak ini. Sebelum dalam nama Yesus, kamu pergi. Ini dukunya dari Palembang. Hampir saya mau tanya, kau ke Amerika ini pakai visa atau tidak? Ini setannya ikut-ikut sampai di Amerika soalnya. Kita urus visa susah, dia masuk bebas-bebas dia. Saya perintahkan kamu dalam nama Yesus keluar dari anak ini. Dia bilang, tidak mau. Kenapa kamu tidak mau? Saya jaga dia. Tidak, yang jaga dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jaga dia. Kau sekarang saya perintahkan dalam nama Yesus keluar. Tiba-tiba anak itu kecil gitu, dia sadar. Pak, saya kenapa? Biasanya orang gitu, habis kerasukan nanti selesai dia tanya. Nah itu yang biasanya, kalau orang kerasukan kan kita pegang. Itu yang pegel-pegel badannya. Padahal itu kan kuasa lain. Kalau saya sih, saya nggak pegang, biarin aja. Gitu kan sibuk ikat dia pegang. Nggak bisa, itu kuasa gelap itu kita nggak bisa. Itu bukan dia. Makanya setelah dia sadar, pegal semua badannya. Kenapa padangku pegal? Kau ditumbuk-tumbuk sama setan itu. Kalau saya tidak begitu. Saya hanya bilang jaga aja supaya dia jangan lari dulu situ. Dia mau berdiri lagi, turun. Makanya kadang-kadang orang kenapa mesti rame-rame? Sendiri saja. Karena bukan saya, nama Yesus itu, nama yang berkuasa itu. Berontak-berontak dia, duduk diam. Di sana lagi ada pelayanan pribadi, diam dia. Saya pernah pelayanan ada dokter yang ikut bikin videonya supaya kamu belajar bagaimana melepaskan orang dari kuasa gelap. Maka itu saya berdoa di Sumatera Utara kalau pelayanan berdoa supaya ada yang kerasukan. Lalu lari semua ya. Pendeta HKBP pun lari. Makanya saya bisa masuk ke STT HKBP Siantar demonstrasi ini. Itu mahasiswa baru itu banyak yang kerasukan. Dan kami layani mereka karena bagi pendidikan itu beberapa sekolah teologi menganggap orang kerasukan itu hanya fenomena psikologi. Mereka tidak percaya kerasukan setan. Begitu mereka lihat pelayanan itu, wah ini serius ternyata. Manifestasi itu nyata. Maka itu 4 tahun berturut-turut saya harus kembali lagi layani semua mahasiswa baru STT Nomensen. Paling tidak ada 4 angkatan. Kebanyakan mereka orang yang lahir baru. Maka doa saya kira-kira 5 tahun ke depan pendeta-pendeta HKBP itu adalah orang-orang yang lahir baru, bukan asal pendeta, bukan hanya profesi pendeta, tapi mereka betul-betul mengerti panggilan dan mereka betul-betul dilepaskan. Bagaimana dengan GBKP? Gereja Karo. Tapi Pak, tadi bagus pertanyaan Bapak. Kemungkinan yang lain ketika kita mau berdiri atas kebenaran, kita akan ditolak keluarga. Keluarga yang masih suka dengan itu. Bahkan lebih parah lagi, itu pengalaman jemaat mula-mula HKBP dengan Nomensen. Warisan dicabut, nggak dapat hak. Itu yang terjadi pada mulanya kan. Maka kemudian mereka tinggal bersama Opung Nomensen di tanah rawa itu yang kemudian menjadi huta damai. Nomensen tampung mereka karena mereka diusir dari keluarga. Semua hak-hak warisan tidak dapat lagi. Demi Yesus itu semua mereka mau tinggalkan. Itu dulu sudah terjadi. Maka kemungkinan yang sekarang banyak orang masih kompromi oleh karena hitung-hitungan itu. Dia dapat warisan lagi, tanahku nggak dapat lagi, ikut Yesus, bergumul. Akhirnya ya tetap kompromi, gereja-gereja, tapi ada tetap jalan okultisme. Itu ada bargainingnya, ada hitung-hitungannya. Kalau mau ikut Yesus saja, nggak usah hitung-hitungan. Dia akan mengganti
saudara kita berkali lipat. 10 saudara menolak kita, dia ganti dengan banyak saudara dalam Tuhan. Kenapa takut? Tapi berapa banyak orang yang berani mengambil keputusan itu? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tapi kita, I follow Jesus and turning back. Bukan no turning. Begitu ya.